Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload soal menggunakan cara import soal menggunakan file Microsoft Word. Oke, langsung saja. Yang pertama kita langsung masuk ke menu ujian online, kemudian menu paket soal. Nah, di sini saya sudah ada paket soalnya ya, sudah saya buat sebelumnya. Untuk cara pembuatan paket soal ada di video yang lain gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke list soalnya. Kemudian kita klik import. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang import soal. Oke, di sini akan ditampilkan beberapa template. Ada template soal Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga Zip. Kita pilih yang template soal Microsoft Word. Klik saja. Oke, dan sekarang kita download. Klik file, kemudian download, pilih yang Microsoft Word. Oke, ini contoh template-nya. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis soal yang kami contohkan di sini. Ada soal pilihan ganda, kemudian esai, kemudian jenis soal multiple answer atau pilihan ganda kompleks, kemudian ada soal multiple true false, ada juga simple answer atau jawaban singkat, kemudian ada menjodohkan, yang terakhir jenis soal mengurutkan. Namun di sini saya akan fokus ke dua jenis soal yang memang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga secara umum gitu ya, yaitu jenis soal pilihan ganda dan juga esai ya. Yang lainnya akan saya hilangkan. Dan di sini juga ada soal saya sudah tambahkan untuk soalnya, yaitu ada soal yang bergambar ya, untuk memudahkan juga, karena kadang-kadang teman banyak nih yang nanya, kalau soal bergambar bisa nggak? Bisa. Oke, di sini sudah saya tambahkan. Oke, untuk formatnya itu sangat simpel sekali menggunakan Microsoft Word. Yang pertama, kita harus pastikan untuk penomorannya dimulai dari nomor 1 dan juga menggunakan numbering ya. Kenapa pakai numbering? Karena supaya lebih mudah dan juga lebih rapih nantinya ya. Jadi ada nomor soal, kemudian ada uraian soalnya, kemudian ada opsi-opsinya, gitu ya, A, B, C sampai dengan E, atau sampai dari A sampai B sampai C juga nggak masalah, atau A sampai D juga nggak masalah, gitu ya, bebas. Kemudian harus ada format kuncinya juga di sini untuk pilihan ganda, gitu ya. Jadi kuncinya ada di mana? Silahkan dimasukkan. Nah, kesalahan pada umumnya teman-teman itu biasanya untuk penomorannya tidak menggunakan numbering. Kemudian untuk opsinya juga tidak menggunakan numbering. Itu akan menyulitkan teman-teman nantinya, biasanya setelah diupload akan agak berantakan gitu ya. Jadi saran kami pastikan numbering. Kemudian untuk format kunci di sini pastikan tanpa ada spasi ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Pagar kunci spasi .2. Ini nggak boleh. Tidak boleh ada spasinya ya. Nah, kalau di sini boleh nih ada spasi nih setelah .2 spasi B gitu, nggak masalah. Atau tanpa spasi pun bisa untuk yang di sini ya. Oke. Kita beralih ke nomor yang kedua, contohnya yaitu kembali lagi harus ada nomornya secara berurutan ya. Kemudian diikuti dengan uraian soal, kemudian ada opsinya. Nah, di sini opsinya saya buat yang bergambar sebagai contoh ya. Di sini pastikan ketika teman-teman melakukan copy paste atau screenshot atau mengcrop gambarnya, kemudian di paste ke sini, pastikan
layout optionnya dalam bentuk inline with text yang ini ya. Jangan yang lain, jangan square, jangan tight gitu ya. Pastikan inline with text. Oke, tinggal di copy paste aja. Misal contoh seperti ini ya. Saya cut terus kemudian saya paste di sini. Oke, pilih yang inline with text. Oke ya. Kemudian setelah itu format kunci jangan lupa seperti tadi, pagar kunci titik 2 apa untuk kuncinya, sertakan ya. Oke, kemudian yang ketiga, ini contoh soal esai. Oke, untuk soal esai seperti biasa pada umumnya ya, ada nomor soalnya, kemudian ada uraian soalnya. Kalau ada gambar juga bisa disertakan, pastikan inline with text. Kemudian di bawahnya ini jangan lupa berikan skor. Ini skor tujuannya sebagai patokan lembaga dalam melakukan penilaian atau pengoreksian nantinya gitu ya. Jadi setelah selesai mengerjakan, korektor akan mengoreksi nih pengerjaan siswa. Nah, di sini fungsinya sebagai patokan. Misal dimasukkan 5 gitu ya, maka nanti korektor ketika jawaban pesertanya ini sempurna bisa diberikan maksimal skor 5 pada saat mengoreksi. Dan bisa juga diberikan skor di bawahnya. Karena ini skor maksimal. Kalau di atasnya 5 itu tidak bisa, karena di sini sudah ditentukan maksimalnya adalah 5 gitu ya. Kalau teman-teman menginginkan skornya ini 10 maksimalnya, boleh diganti silakan gitu ya. Jika semua soal sudah selesai semua dimasukkan gitu ya, maka teman-teman bisa langsung melakukan save dulu ya atas pengerjaannya. Bisa lakukan save as. Yang pertama dalam bentuk Word dokumen dulu ya. Di sini saya masukkan di D karena di D saya filenya tidak begitu banyak gitu ya. Jadi sehingga mudah nanti saya dalam menemukan filenya. Oke. Kemudian untuk nama filenya pastikan tidak ada spasi. Contoh seperti ini tidak boleh ya. Kalau memang menginginkan spasi diganti dengan underscore, boleh gitu ya. Jadi wajib tanpa spasi. Oke. Kemudian disimpan. Oke, ini kita menyimpan filenya dulu biar kita punya backupnya ya. Setelah itu kita lakukan save as ke dalam bentuk web page filtered. Ini ya, kita pilih yang web page filtered. Oke. Pastikan juga tidak ada spasinya ya. Kemudian lakukan save. Klik yes. Oke. Jika sudah selesai, bisa langsung di close. Oke, kita masuk ke filenya. Tadi saya simpan di D ya. Nah, di sini ketika teman-teman melakukan save as ke dalam bentuk web page filtered, maka dia akan menghasilkan 2 file atau melahirkan 2 file. Yang pertama yaitu file HTML jenisnya, yang kedua ada file folder jenisnya ya. 2 file ini kita blok gitu ya dengan klik ctrl gitu ya. Jadi dua-duanya kita blok seperti ini. Kemudian kita lakukan klik kanan, kemudian add to archive, kita jadikan file zip ya. Oke, klik OK. Nah, maka akan muncul file zipnya. Nah, di dalam file zip ini akan ada 2 file ya, file HTML dan juga file foldernya. Ini berlaku jika teman-teman soalnya ini ada gambarnya, termasuk yang equation itu juga nanti akan bentuk gambar juga hasilnya. Nah, kalau misalnya semuanya bentuknya tulisan biasa, misal contoh soal sejarah gitu ya, atau bahasa Indonesia atau yang lain yang hanya teks semuanya tanpa ada gambar, maka ketika tadi dilakukan save as, maka akan ada file HTML-nya saja. Maka cukup file HTML-nya yang
buat zip gitu ya. Tapi kalau ada gambarnya, maka file folder ini ya wajib dijadikan dalam satu zip seperti ini. Ketika diklik 2 kali akan ada 2 file, HTML dan juga file foldernya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke aplikasinya, klik import soal, kemudian pilih filenya. Oke, kemudian kita pilih yang zipnya. Oke, proses import. Nah, langsung muncul ya teman-teman ya. Ada pilihan ganda nomor 1 dan 2. Gambarnya muncul semua ya. Kemudian yang ketiga ini jenis yang essay. Di sini juga sudah ada skor maksimalnya sesuai yang kita inputkan tadi. Gitu ya. Oke, kita sudah selesai untuk mengupload soalnya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dalam mengupload soal dalam template Microsoft Word ya. Oke, biasanya kembali lagi yang pertama adalah penomoran. Penomoran ini biasanya tidak menggunakan model numbering. Itu akan menyulitkan teman-teman nantinya. Selain tidak rapi, ada kemungkinan nantinya ketika diupload akan berantakan. Gitu ya. Pastikan menggunakan numbering model ini. Yang 1 titik, 2 titik gitu ya. Tidak boleh menggunakan misalnya 1 kurung tutup, 2 kurung tutup, itu nggak bisa. Wajib menggunakan 1 titik, 2 titik gitu ya, dan seterusnya. Ini format pada umumnya. Kemudian untuk opsinya pastikan juga numbering juga ya. Ini boleh yang A titik seperti ini yang kecil, boleh juga menggunakan yang besar seperti ini, boleh juga gitu ya. Kemudian kesalahan lainnya biasanya ada di opsinya ini, bentuknya ini bold atau huruf tebal. Ini nggak boleh ya, wajib sama semua. Bentuk, ukuran maupun jenis hurufnya, gitu ya. Tidak boleh ada boldnya. Kemudian yang nomor juga tidak boleh ada boldnya. Misal 1 sudah seperti normal, kemudian yang nomor 2 bold. Ini jadi masalah juga, nantinya berantakan. Jadi kita gunakan yang umum-umum sajalah ya. Oke. Kemudian kesalahan lain biasanya ketika ada gambar ini bentuknya tidak inline with text, padahal wajib menggunakan inline with text. Kemudian yang lainnya biasanya kalau misalnya copy paste dari artikel di internet gitu ya, ada huruf tertentu atau format tertentu biasanya yang mengikuti. Jadi tidak bisa langsung di copy paste ke Word. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan copy dari internet, pastikan dimasukkan dulu. Lebih baiknya ya, saran saya dimasukkan dulu ke Notepad. Nah, di copy paste ke sini Notepad, setelah dari Notepad masukkan ke Word-nya. Itu lebih baik. Dia akan menetralkan dulu di sini. Gitu ya. Paling sementara itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Jika ada kendala bisa langsung disampaikan by chat. Gitu ya. Oke, terima kasih. Semangat pagi.